Selamat datang di Mirip Wali Reborn episode Bonia Gadis Indigo. Kami makan malam diikuti tetangga sekitar yang hadir. Sambil ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, aku tanya, "Oh, ini rumahnya Mbak Dunia yang sampean share di grup WhatsApp itu, Mas?" Tanyaku kepada semua jamaah. "Iya, Mas," tanya Mas Tris. "Namanya Bonia, Mas," kata Slamet menyela karena aku salah nyebut nama tuan rumah. Kulihat sekelilingku ini, tak ada yang mencurigakan. Semuanya hanya terlihat biasa saja. "Ayo dong, Ra," kata Sugeng lagi. "Sabar masak," kata Mas Agung lagi. "Makan-makan dulu aja dan siapkan air." "Lah dulu itu ceritanya gimana toh?" tanyaku datar. "Pas itu kesurupan, gak sadar diri. Terus saya minta bantuan di grup itu," tanya Mas Tris. Kemudian dia melanjutkan, "Saya datang mencoba mengobati dan menyadarkan, tapi kewalahan. Sampai-sampai polsek datang ke sini. Setelah itu ambil batu-batu yang berserakan, dan sampai murid sehati datang 3 orang. Anak ini sering kesurupan, terus banyak kejadian aneh di rumah ini. Kayaknya banyak serangan datang." "Dongkrak dulu yuk, aku udah mulai pegel-pegel," kata Mas Sugeng motong konsentrasi obrolan kami. Dongkrak adalah semacam ruqyah, tapi jika ruqyah pada umumnya hanya membuang energi jin, kami lebih luaskan lagi. Kami membersihkan kotoran jin, siluman, ilmu-ilmu hikmah, ilmu jin, serangan santet, juga sakit medis. Ilmu ini dibagikan asalnya dari Kiai Nur, agar mudah syiar menyebarkan tarekat. Tapi ya nggak gini-gini amat menurutku. Ini terlalu overacting, terlalu show of force. Seperti ini ya berbahaya. Siapa mengobati orang sakit, maka jika itu sakit hanya medis tak apa-apa. Tapi jika sakit non medis, misal sakit kiriman Mbah Dukun Santet, ya berbeda pula penanganannya. Dan beda pula orang yang harus bisa menangani itu. Inilah ilmu dongkrak yang diajarkan guruku. Hal ini, sang dukun akan marah dan menguji yang mengobati. Efeknya bahaya. Kalau iman gak kuat, amalia lagi lemes kayak kurang darah, ya pas dukun nyerang, otomatis menyerang yang mengobati. Itu belum seberapa jika serangan menyerang keluarga kita, penyerangnya keroyokan satu perguruan. Karena mereka itu, para dukun santet itu kadang beraninya keroyokan, dan kadang satu perguruan melakukannya bareng-bareng. Inilah yang dinamakan jihad fisabilillah. Iman harus kuat, tekad harus kuat. Itulah yang dimaksud dengan himah. Kukutip pemahaman tentang himah ini dari Kiai guruku. Beliau pernah menjelaskan hal-hal itu, yaitu yang kumaksud getaran himah atau kemauan keras orang lain itu bisa dirasakan orang lain. Dan itu kalian kuajak merasakan sendiri lewat tulisan sebelumnya. Dan setiap orang merasakan beda karena beda pribadi, masa lalu, ikatan batin, dan banyak lagi yang mempengaruhi sehingga orang itu bisa merasakan kehadiran orang lain, kehadiran kemauan orang lain dalam dirinya, dan bisa mempengaruhi dalam bentuk energi yang masuk ke dalam tubuh. Ini bukan seperti sulap atau sihir atau yang lain. Ini sebuah tulisan. Itu walau hanya sebuah tulisan sederhana, yang nulis beda, yang merasakan juga beda, dan tanda tangan seseorang presiden tentu beda dengan tanda tanganmu. Walau dilakukan oleh jari dan nafas seorang aulia, tentu beda dengan nafasmu. Sebagaimana sebuah himah Rasulullah SAW sudah 1400 silam, masih mempengaruhi keimanan dan tarikannya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Dan orang yang paling dapat tarikan hikmah beliau tentu yang gandolan dengan tali ukhuwah Islamiyah, yang rajin menjalinkan sunnah-sunnah beliau, yang sedikit tarikannya malah sama sekali tak ada tarikannya, yaitu sama sekali tidak berpegang pada tambangnya Rasul Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi suatu bacaan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, seseorang itu bisa membuat orang lain bergetar dan menangis, terjungkal pingsan karena energi cinta dan rindu dalamnya mengimbas ke dalam dada dan jiwa orang lain. Inilah tausiah yang saya sampaikan dari Guru saya, Kiai Nur.